Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 2 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar hidup kami menjadi bau-bauan yang harum di hadapan-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Kristi Chu. Kepada Saudari Kristi, kami persilahkan. Selamat pagi saudara dan saudari sekalian. Tajuk renungan hari ini, Yesus menghargai pemberian pelayanan kasih kita. Ayat Alkitab terdapat dalam Matius 26 ayat 6 hingga 7. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Peristiwa ini penuh dengan pengajaran. Yesus, penebus dunia, semakin dekat dengan saat di mana Ia akan memberikan nyawanya bagi dunia yang berdosa. Namun, betapa sedikitnya bahkan murid-muridnya tidak menyadari bahwa mereka akan kehilangan. Maria tidak dapat memikirkan tentang hal ini. Hatinya dipenuhi dengan kasih yang murni dan kudus. Perasaan hatinya adalah, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Minyak wangi ini, yang dianggap mahal oleh para murid, hanyalah ungkapan kasihnya yang sederhana kepada gurunya. Tetapi, Kristus dapat menghargai pemberian itu sebagai ungkapan kasihnya, dan hati Maria dipenuhi dengan kedamaian dan kebahagiaan yang sempurna. Kristus bersukacita atas kerinduan Maria yang bersungguh-sungguh untuk melakukan kehendak Tuhannya. Ia menerima kekayaan kasih sayang murni yang tidak akan dan tidak dapat dipahami oleh para muridnya. Minyak urapan Maria adalah pemberian kasih, dan hal ini membuatnya berharga di mata Kristus. Yesus melihat Maria mundur dengan malu, berharap mendengar teguran dari Dia yang dikasihi dan disembahnya. Namun, alih-alih demikian, Ia mendengar kata-kata pujian. "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini?" Katanya, "Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi
aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Tidak ada pengurapan lain yang akan diterima Yesus, karena hari Sabat sudah dekat dan mereka memelihara Sabat sesuai dengan perintah. Keinginan Maria untuk melakukan pelayanan ini bagi Tuhannya lebih berharga bagi Kristus daripada semua minyak narwastu dan minyak urapan yang berharga di dunia ini. Karena hal itu mengungkapkan penghargaannya kepada Sang Penebus dunia. Kasih Kristuslah yang menggerakkannya. Maria, dengan kuasa Roh Kudus, melihat dalam diri Yesus Dia yang datang untuk mencari dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang hampir binasa. Setiap murid seharusnya diilhami dengan pengabdian yang serupa. Dikutip dari manuskrip 28 tahun 1897. Demikian bacaan renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalayanan Saudari Kristi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kepada Simon yang sembuh dari sakit kusta, Yesus berkata dalam Lukas 7 ayat 41 sampai 43. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Yesus menyerahkan hal ini kepada Simon, si orang Farisi yang Yesus sembuhkan dari penyakit kusta, karena Simon merasa prihatin melihat Yesus mau diminyaki dan dicium oleh Maria Magdalena, si perempuan berdosa. Simon merasa kalau memang benar Yesus adalah seorang nabi, seharusnya Yesus tidak mau dilayani oleh orang berdosa tersebut. Itulah sebabnya Yesus memberikan ilustrasi itu kepada Simon, si orang Farisi. Bahkan Yesus berkata kepada Simon dalam ayat 44 sampai 47. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 252 paragraf 2. Peristiwa ini penuh dengan pengajaran. Yesus, penebus dunia, semakin dekat dengan saat di mana ia akan memberikan nyawanya bagi dunia yang berdosa. Namun betapa sedikitnya bahkan murid-muridnya tidak menyadari bahwa mereka akan kehilangan. Maria tidak dapat memikirkan tentang hal ini. Hatinya dipenuhi dengan kasih yang murni dan kudus. Perasaan hatinya adalah, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Minyak wangi ini yang dianggap mahal oleh para murid hanyalah ungkapan kasihnya yang sederhana kepada gurunya. Tetapi Kristus dapat menghargai pemberian itu sebagai ungkapan kasihnya, dan hati Maria dipenuhi dengan kedamaian dan kebahagiaan yang sempurna. Simon, seorang Farisi, dan para murid tidak memikirkan seperti yang dipikirkan oleh Maria Magdalena. Simon merasa Maria perempuan berdosa, dan para murid merasa minyak itu mahal. Tapi Yesus tahu isi hati. Tentang hal ini Roh Nubuat berkata dalam
Tribune Herald tanggal 28 Mei tahun 1889 paragraf 7. Mereka yang telah hidup dalam pemberontakan terhadap Allah saat mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan, menunjukkan kasih mereka yang paling membara. Mereka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Allah daripada mereka yang telah menjadi dingin dalam pelayanannya, yang selama bertahun-tahun mengaku sebagai anak-anaknya dan setia pada hukumnya. Sebuah perubahan yang luar biasa terjadi dalam jiwa yang benar-benar bertobat. Inilah makna ilustrasi Yesus kepada Simon, bahwa Maria meski disebut perempuan berdosa, namun telah bertobat dan menunjukkan kasihnya yang membara kepada Yesus dengan memberikan yang terbaik dari dirinya. Sementara Simon dan para murid yang merasa lebih baik dibandingkan Maria, tidak berbuat apa-apa untuk menyatakan kasih mereka kepada Yesus. Padahal dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada Simon, Simonlah yang berhutang 500 dinar. Sering kita merasa bahwa yang berhutang 500 dinar itu adalah gambaran tentang Maria, dan yang berhutang 50 dinar adalah gambaran tentang kondisi Simon. Oh tidak, saudaraku dalam Tuhan. Yang berhutang 500 dinar itu adalah tentang Simon. Mengapa? Karena Simon Yesus sembuhkan dari penyakit kusta yang di zaman itu dijamin akan alami kematian. Dan pada zaman itu orang yang sakit kusta dianggap karena dosanya. Nah, tentang hal ini Roh Nubuat berkata dalam Science of the Times tanggal 9 Mei tahun 1900 paragraf 9. Ia sendiri, yaitu Simon, telah menjerumuskan perempuan yaitu Maria yang kini ia benci ke dalam dosa. Perempuan itu, yaitu Maria, telah disakiti secara mendalam olehnya, yaitu oleh Simon. Melalui kedua orang yang berhutang dalam perumpamaan ini, Simon dan perempuan itu digambarkan. Dosa Simon ditunjukkan 10 kali lipat lebih besar daripada dosa perempuan itu. Sama besarnya dengan utang 500 dinar, lebih besar daripada utang 50 dinar. Masih ingat peristiwa orang-orang Farisi membawa perempuan yang didapati berzina kepada Yesus untuk dihukum? Dan Yesus mulai tulis di tanah dosa-dosa mereka. Perempuan yang didapati berzinah itu adalah Maria Magdalena. Dan salah satu orang dari Farisi-Farisi yang membawa Maria kepada Yesus itu adalah Simon. Jadi, Simon turut serta dalam upaya orang-orang Farisi menjerumuskan Maria ke dalam perzinahan supaya mereka jadikan contoh kasus kepada Yesus dengan tujuan menjebak Yesus. Sekarang, Simon yang sudah sembuh dari kusta, yang pernah menjebak dan menyakiti Maria, gantinya bertobat, malah membenci Maria. Inilah sebabnya Yesus gambarkan Simon sebagai yang 10 kali lipat lebih besar dosanya daripada Maria. Bukankah kita sering seperti Simon? Lebih mudah kita melihat orang lain sebagai orang berdosa dibandingkan melihat diri sendiri yang sebenarnya 10 kali lipat lebih berdosa. Puji Tuhan, Simon akhirnya sadar. Dalam paragraf 10 dikatakan, Simon kini mulai melihat dirinya dalam sudut pandang baru. Ia melihat bagaimana Maria dipandang oleh seseorang yang sungguh seorang nabi dalam arti kata yang sesungguhnya. Ia melihat bahwa dengan mata kenabian yang tajam, Kristus membaca isi hatinya yang penuh kasih dan pengabdian. Simon merasa malu. Ia merasa berada di hadapan sosok yang lebih tinggi darinya. Simon akhirnya melihat bahwa perbuatan Maria adalah karena kasihnya kepada Yesus, dan perbuatan kasih Maria Yesus terima. Simon jadi sadar dan malu. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 252 paragraf 3. Kristus bersukacita atas kerinduan Maria yang sungguh-sungguh untuk melakukan kehendak Tuhannya. Ia menerima kekayaan kasih sayang murninya yang tidak akan dan tidak dapat dipahami oleh para muridnya. Minyak urapan Maria adalah pemberian kasih, dan hal ini membuatnya berharga di mata Kristus. Inilah seharusnya yang dilakukan oleh Simon dan para murid. Inilah seharusnya yang harus kita lakukan kepada Yesus. Tetapi,
bukan lagi dengan mengurapi Yesus dengan minyak wangi, namun menjadi bau-bauan yang harum bagi Yesus. 2 Korintus 2 ayat 14 dan 15 berkata, "Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa." Inilah pelayanan kasih kita kepada Yesus yang telah mengampuni kita, dan Yesus pasti hargai, sebab itu untuk keselamatan orang-orang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini. Sebagaimana Maria, kami seharusnya memandang kepada Yesus dan rindu berbuat kasih kepada Kristus, sebab apa yang dapat kami berbuat untuk membalas akan pengampunan yang Dia karuniakan kepada kami. Dan gantinya melihat akan dosa orang lain, kami seharusnya sadar akan dosa kami yang bisa saja 10 kali lipat lebih besar dari orang lain. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab kesadaran akan kondisi kami yang berdosa hanya oleh karena penarikan Roh Kristus dalam hidup ini. Dan hidup kami pun diubahkan hari demi hari semakin serupa dengan Dia. Dan hidup kami menjadi bau-bauan yang harum di hadapan-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.